Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elvin Saljavitya Putri, mahasiswa Pendidikan Kimia UNS 2022. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi termokimia. Sebelum kita masuk ke materi, saya akan menjelaskan terkait tujuan pembelajaran kali ini, yaitu yang pertama, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan pengertian konsep sistem dan lingkungan. Peserta didik dapat menyebutkan dan menjelaskan macam-macam sistem. Peserta didik dapat menjelaskan pengertian dan ciri-ciri reaksi endoterm. Peserta didik dapat menjelaskan pengertian dan ciri-ciri reaksi eksoterm. Peserta didik dapat menuliskan dan menjelaskan persamaan termokimia, serta peserta didik dapat menghitung perubahan entalpi. Tahukah kalian, kenapa saat kita berada di dekat api unggun, tubuh kita terasa hangat? Hal tersebut terjadi karena api unggun merupakan sumber energi yang melepas kalor dari sistem ke lingkungan, atau disebut dengan reaksi eksoterm, yang merupakan lingkungan menerima energi panas dari sistem, sehingga suhu lingkungan naik. Kemudian, mengapa gelas ikut menjadi panas saat dituangkan air panas? Jadi, gelas ikut panas jika diberi air panas itu terjadi karena perpindahan kalor. Kalor dari sistem ke lingkungan yang disebut dengan reaksi endoterm, di mana reaksi tersebut melepas kalor dari lingkungan ke sistem. Sebelum masuk ke materi lebih lanjut, kita perlu mengetahui pengertian termokimia. Jadi, apa itu termokimia? Termokimia itu merupakan ilmu yang mempelajari reaksi kimia dan perubahan energi yang terlibat. Nah, di dalam termokimia ini tidak lepas dari yang namanya sistem. Jadi, sistem itu merupakan segala bentuk proses yang menjadi pusat perhatian pengamat. Sistem sendiri itu dibagi menjadi 3, yaitu ada sistem terbuka. Misalnya saja reaksi dalam gelas terbuka. Pada contoh ini, baik materi maupun energi dapat berpindah secara bebas antara sistem ke lingkungan. Misalnya, jika terjadi reaksi eksoterm, panas akan keluar dan dapat dirasakan jika ada gas yang dihasilkan. Nah, gas tersebut itu akan keluar dari gas. Kemudian yang kedua itu ada sistem tertutup. Contohnya reaksi dalam labu tertutup. Dalam sistem ini, tutup labu mencegah materi untuk keluar atau masuk, sehingga jumlah zat dalam labu tetap konstan, namun energi masih dapat berpindah melalui dinding labu. Misalnya, jika reaksi di dalam labu itu melepaskan panas, maka labu akan terasa hangat dari luar. Yang ketiga ada sistem terisolasi. Contohnya reaksi dalam termos. Termos dirancang untuk mencegah perpindahan energi maupun materi. Dinding termos yang terisolasi itu berfungsi sebagai penghalang. Oleh karena itu, panas dari sistem itu tidak dapat keluar dan materi pun tidak dapat keluar atau masuk. Hal ini yang membuat minuman dalam termos tetap panas atau dingin untuk waktu yang lama. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa macam-macam sistem itu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu sistem terbuka, yaitu memungkinkan terjadi perpindahan energi dengan materi antara sistem dan lingkungan. Yang kedua ada sistem tertutup, memungkinkan terjadi perpindahan energi, namun tidak dapat terjadi pertukaran antara sistem dan lingkungan. Dan yang ketiga itu ada sistem terisolasi, tidak terjadi perpindahan energi dan materi antara sistem dan lingkungan. Dengan contoh sebagai berikut. Selanjutnya kita akan membahas tentang persamaan termokimia. Persamaan termokimia merupakan persamaan reaksi yang disertai informasi tentang jumlah mol zat bereaksi dan hasil reaksi, ditunjukkan oleh koefisien reaksi dan perubahan entalpi yang menyertai reaksi tersebut. Dengan contoh sebagai berikut, sehingga koefisien reaksi itu menyatakan mol reaksi. Kemudian kita akan membahas tentang aturan dalam termokimia. Jadi aturan yang pertama, jika reaksi dikali N, maka delta H juga harus dikali N. Misalnya, jika reaksi dikali 2, maka delta H yang awalnya negatif 46 kJ dikali 2 menjadi negatif 92 kJ. Aturan yang kedua, jika reaksi dibagi N, maka delta H juga harus dibagi N. Misalnya, jika reaksi dibagi 2, maka delta H yang awalnya negatif 571 kJ dibagi 2 menjadi negatif 285,5 kJ.
Aturan yang ketiga, jika reaksi dibalik, maka delta H juga harus dibalik. Jika reaksi dibalik, maka delta H yang awalnya negatif menjadi bertanda positif. Oke, saatnya kita latihan soal. Soal yang pertama, berdasarkan gambar tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kondisi tersebut adalah A. Endoterm karena kalor masuk ke sistem, B. Endoterm karena kalor menuju lingkungan, C. Eksoterm karena kalor meninggalkan lingkungan, D. Eksoterm karena kalor masuk ke sistem, atau E. Eksoterm karena kalor keluar menuju lingkungan. Oke, jadi pada gambar tersebut itu dapat diperhatikan bahwa suhu sistem sebesar 50 derajat Celcius, sedangkan suhu lingkungan itu sebesar 27 derajat Celcius. Dengan demikian, suhu sistem lebih tinggi daripada suhu lingkungan. Berdasarkan hukum termodinamika, kalor mengalir dari suhu tinggi ke rendah, berarti kalor dari sistem keluar menuju lingkungan. Maka dapat disimpulkan peristiwa tersebut adalah reaksi eksoterm. Jadi jawaban yang paling benar adalah yang E, eksoterm, karena kalor keluar dari sistem. Soal yang kedua, pada proses fotosintesis, tumbuhan hijau menyerap energi cahaya matahari untuk mengubah karbon dioksida dan air menjadi glukosa dan oksigen. Pernyataan di bawah ini yang paling tepat menggambarkan proses fotosintesis adalah A. Reaksi endoterm karena sistem menyerap energi dari lingkungan, B. Reaksi endoterm karena sistem melepaskan energi ke lingkungan, C. Reaksi eksoterm karena sistem menyerap energi dari lingkungan, D. Reaksi eksoterm karena sistem melepaskan energi ke lingkungan, atau E. Reaksi eksoterm karena sistem melepaskan energi ke sistem. Jadi, fotosintesis merupakan contoh klasik dari reaksi endoterm. Reaksi ini memerlukan input energi dari luar sistem, yaitu energi cahaya matahari. Tumbuhan sebagai sistem akan menyerap energi tersebut untuk melangsungkan reaksi kimia. Oleh karena itu, reaksi ini disebut dengan reaksi endoterm, di mana energi mengalir ke dalam sistem. Jadi, jawabannya adalah yang A. Pada soal ketiga, ketika Anda melarutkan bubuk deterjen ke dalam air, wadah terasa hangat. Termasuk jenis reaksi apakah peristiwa ini? A. Reaksi endoterm karena terjadi penyerapan kalor dari lingkungan ke sistem. B. Reaksi endoterm karena terjadi pelepasan kalor dari sistem ke lingkungan. C. Reaksi eksoterm karena terjadi penyerapan kalor dari lingkungan ke sistem. D. Reaksi eksoterm karena terjadi pelepasan kalor dari sistem ke lingkungan, atau E. Reaksi eksoterm karena terjadi pelepasan kalor dari sistem ke sistem. Jadi, reaksi eksoterm itu kan merupakan reaksi yang melepaskan energi dari sistem ke lingkungan. Pelepasan kalor ini menyebabkan suhu lingkungan meningkat, sehingga wadah terasa hangat. Sebaliknya, reaksi endoterm akan menyerap kalor dari lingkungan, menyebabkan wadah terasa dingin. Kemudian ini ada latihan soal yang pertama. Kemudian di sini ada latihan soal yang kedua. Jadi dari dua soal latihan tersebut, kalian bisa mencoba untuk mengerjakan terlebih dahulu dan bisa menulis jawabannya di kolom komentar ya. Oke, kemudian kita lanjut ke subbab yang kedua, yaitu entalpi dan perubahan entalpi. Jadi, apa perbedaan dari keduanya? Mari kita bahas satu persatu ya. Jadi yang pertama itu ada entalpi atau dengan simbol H besar itu merupakan total panas di dalam suatu sistem pada keadaan tekanan tetap. Kemudian perubahan entalpi atau yang biasa disebut dengan delta H itu merupakan fungsi keadaan, di mana fungsi keadaan itu merupakan suatu besaran yang hanya dipengaruhi oleh keadaan awal dan keadaan akhir. Misalnya, ada reaksi A plus B menjadi C plus D. Dirumuskan, delta H sama dengan H produk dikurangi H reaktan. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa delta H itu sama dengan H produk dikurangi H reaktan. Jika H produk itu lebih besar daripada H reaktan, maka delta H bernilai positif. Sebaliknya, jika H produk kurang dari H reaktan, maka delta H bernilai negatif. Oke, sebelum kita masuk ke rumus perubahan entalpi, kita juga perlu mengetahui apa saja jenis-jenis perubahan entalpi standar. Yang pertama, itu ada perubahan entalpi pembentukan standar atau delta HF, merupakan perubahan entalpi yang terjadi pada pembentukan satu mol zat dari unsur-unsurnya, dengan contoh sebagai berikut.
Kemudian yang kedua ada perubahan entalpi peruraian standar atau delta HD, merupakan perubahan entalpi yang terjadi pada penguraian satu mol zat dari unsur-unsurnya, dengan contoh sebagai berikut. Kemudian yang ketiga ada perubahan entalpi pembakaran atau delta Hc, merupakan perubahan entalpi yang terjadi pada pembakaran satu mol zat pada keadaan standar, dengan contoh sebagai berikut. Yang keempat ada perubahan entalpi netralisasi atau delta Hn, merupakan perubahan entalpi yang terjadi pada pembentukan satu mol air dari reaksi asam basa dengan contoh sebagai berikut. Dan yang kelima ada perubahan entalpi pelarutan atau delta H-sol, merupakan perubahan entalpi yang terjadi pada pelarutan satu mol zat pada keadaan standar dengan contoh sebagai berikut. Nah, kemudian di sini ada latihan soal di mana kita disuruh menuliskan persamaan termokimia. Jadi, yang perlu kalian ingat, di sini ada 7 molekul diatomik seperti H, O, N, F, Cl, Br, dan I. Jadi, di dalam reaksi nanti kalian harus menuliskan dengan H2, O2, N2, F2, Cl2, Br2, dan I2. Kemudian kita masuk ke rumus perubahan entalpi atau delta H. Jadi delta H sama dengan min Q larutan plus Q kalorimeter. Q larutan itu sama dengan M dikali C dikali delta T, di mana M itu sebagai massa larutan, C sebagai kalor jenis, dan delta T sebagai perubahan suhu. Kemudian, Q kalorimeter itu sama dengan C dikali delta T. Di sini ada perbedaan antara C pada Q larutan dan C pada Q kalorimeter. Jika C pada Q larutan itu kalor jenis, sedangkan C di Q kalorimeter itu sebagai kapasitas kalorimeter. Jadi bisa disimpulkan bahwa rumus delta H itu sama dengan min Q total dibagi mol dengan satuan J per mol atau kilojoule per mol. Nah, kemudian ada latihan soal untuk perubahan entalpi. Bisa kalian coba mengerjakan terlebih dahulu untuk mengetahui apakah kalian sudah paham terkait materi perubahan entalpi atau belum.